Halo Tegal, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia dengan keluarga serta orang yang Anda sayangi. Dan ingat-ingat selalu untuk mengikuti anjuran pemerintah ya. Sobat Tegal, pemerintah Kota Tegal selalu berinovasi dalam mengupayakan pertumbuhan segala bidang di Kota Tegal. Salah satu di antaranya yaitu dari sektor pariwisata. Selama penutupan pada kawasan wisata di Kota Tegal karena adanya pandemi COVID-19, tentu mengakibatkan tak ada kunjungan dari wisatawan. Hal ini dimanfaatkan untuk mengembangkan peluang-peluang baru di beberapa sektor pariwisata. Salah satunya yaitu di Pantai Alam Indah Tegal. Sejak 2019 lalu, Pantai Alam Indah mulai merancang untuk menambahkan beberapa wahana baru di lokasi ini. Pada Mei 2019 lalu, Pantai Alam Indah mensimulasikan sebuah pertunjukan air mancur di atas laut lewat pagelaran spektakuler show Dancing Fountain Festival of Light yang juga direncanakan bahwa di Pantai Alam Indah ini akan dibangun menyerupai kawasan wisata seperti yang ada di Singapura, yaitu destinasi wisata yang komplit dengan fasilitas atau wahana rekreasi air dan juga memanjakan pengunjungnya dengan pertunjukan air mancur di atas laut atau yang biasa disebut dengan Dancing Fountain. Dan rancangan di kawasan Pantai Alam Indah ini akan disebut dengan Song of the Sea International. Dalam rangka mendukung pembangunan proyek Song of the Sea, dibangunlah sebuah wahana baru di bulan Oktober dan November tahun 2020 ini, yaitu sebuah wahana dermaga apung. Apa saja fakta yang ada di balik pembangunan dermaga apung ini? Mari kita tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, dermaga yang akan dibangun untuk wahana pendukung jet ski dan olahraga air lainnya ini menggunakan konsep dermaga apung, di mana dermaga apung ini dirakit dan disusun dengan menggunakan rangkaian kubus yang dapat mengapung atau yang disebut dengan modular float system atau modul apung. Adalah produk inovatif kreatif dengan fitur serbaguna dan multifungsi guna. Artinya, produk ini dapat dimanfaatkan dan dipakai untuk berbagai macam keperluan seperti menjadi sebuah dermaga apung. Dermaga apung yaitu tempat bersandarnya perahu atau kapal untuk dapat menurunkan muatan atau penumpang, di mana dermaga ini tidak menggunakan pondasi seperti pada umumnya sebuah dermaga yang permanen. Dermaga apung pertama kali ada dan diterapkan pada tahun 1998, yaitu di India dalam rangka untuk mempercepat proses bongkar muatan kapal milik perusahaan pengimpor pupuk dari Florida ke daerah pertanian di India. Selain mempercepat proses bongkar muatan pada kapal, inovasi dermaga apung ini juga sekaligus menurunkan biaya sekitar 70%. Sehingga harga pupuk menjadi jauh lebih murah. Setelah keberhasilan inovasi dermaga apung ini, menyusul dibangunnya dermaga apung kedua di Italia untuk keperluan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di India. Kemudian para ilmuwan dunia mengembangkan platform dermaga apung ini hingga akhirnya terciptalah modul apung yang sangat memiliki banyak keunggulan di dalam penerapannya. Modul apung ini memiliki standar ukuran 50 cm di setiap sisi bagian atasnya dan memiliki ketebalan 40 cm. Dengan demikian, untuk membuat sebuah dermaga apung seluas 1 meter persegi membutuhkan modul apung sebanyak 4 buah. Setiap modul apung dikaitkan dengan sebuah pengait yang juga sekaligus berfungsi sebagai penutup celah antar modul. Jadi ketika modul ini dikaitkan, permukaan atasnya akan selalu datar atau rata, sehingga dapat dipijak dan berjalan dengan mudah di atas modul tersebut. Kemudahan dalam membongkar pasang modul apung ini bisa jadi solusi alternatif pada rancangan jembatan apung maupun rumah apung. Modul apung ini berbahan plastik High Density Polyethylene atau disingkat menjadi HDPE, sehingga tidak akan berkarat dan ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Bagian atas modul dibuat dengan lapisan EcoWood yang anti rayap dan tahan air laut, serta dengan permukaan bercorak anti-slip atau anti licin.
Ketebalan plastik modul berkisar sekitar 11 mm sampai 15 mm. Sangat tebal dan kuat. Jika keempat modul ini dirangkai, dapat menampung beban sekitar 325 kg. Dan jika dirakit dengan 2 lapis modul, maka dapat menampung beban sekitar 650 kg. Namun untuk penggunaannya, modul apung ini merekomendasikan beban maksimal seberat 100 kg per meter persegi. Modul apung juga disebut dengan kubus apung, dengan keunggulan dapat menyesuaikan ketinggian air ketika pasang surut air laut. Jadi ketika air lautnya naik atau air laut pasang, dermaga ini tetap terlihat dan tetap bisa digunakan. Namun meskipun mudah dirakit dan mudah diaplikasikan, harus menerapkan standar keamanan juga ya Sobat Tegal. Salah satunya yaitu harus memperhitungkan berapa beban yang akan terjadi ketika ada aktivitas di atasnya, dan juga seberapa kuat ombak atau juga angin yang bisa terjadi di lokasi dibangunnya dermaga apung ini. Harus berhati-hati dalam memasang pengait dan pengaman, sehingga dermaga apung ini tidak terlepas dari pengait utama yang dihubungkan dari daratan atau dasar laut. Kekuatan dermaga apung ini dapat bertahan selama 15 tahun hingga 20 tahun tanpa perawatan modul apung yang khusus. Ekonomis dan efisien ya Sobat Tegal. Terlebih jika kita mengingat kembali jauh beberapa tahun ke belakang, Pantai Alam Indah memiliki lebih dari satu jembatan kayu atau dermaga yang terbuat dari kayu. Bangunan yang terbuat dari kayu itu sangat bagus. Dan pada saat itu, banyak pengunjung yang naik untuk menikmati asiknya pemandangan laut dari atas dermaga kayu tersebut. Dari atas dermaga kayu tersebut, bisa melihat keindahan biota laut dan dasar laut. Karena semakin ke tengah, kondisi air laut lebih jernih. Namun sayangnya, bangunan ini tak bertahan lama. Bahan penyusunnya lapuk karena hempasan ombak dan selalu terendam air laut ketika pasang. Berdasarkan fakta tersebut, disinyalir rancangan dermaga apung yang disusun dengan kubus apung akan lebih tahan lama, tidak seperti bahan kayu. Untuk dermaga apung yang ada di Pantai Alam Indah, dibuat sepanjang 100 meter dengan lebar sekitar 4 meter, dan pada bagian ujungnya disusun seperti membentuk huruf T, dengan lebar sekitar 40 meter pada bagian ujung, dan terdapat batas sebagai pengaman di setiap tepinya. Dermaga apung ini direncanakan akan selesai dan dapat digunakan pada Desember 2020. Sebenarnya pembangunan dermaga apung ini tidak memakan waktu yang lama, hanya saja untuk dermaga apung butuh penyesuaian kondisi alam untuk menerapkan sistem keamanan yang tepat. Selain di Pantai Alam Indah, ternyata di Indonesia sudah banyak penerapan untuk jenis dermaga apung yang menggunakan material HDPE. Bahkan pada beberapa tujuan wisata di pantai utara Jawa Tengah juga menggunakan jenis kubus apung sebagai fasilitas pendukung. Di antara susunan dermaga apung di pesisir pantai utara Jawa Tengah, yang terbesar ada di Pantai Alam Indah ini ya Sobat Tegal. Selain wahana olahraga di laut, rencana untuk mengubah waterboom menjadi kolam ombak juga akan diterapkan di waterboom Pantai Alam Indah. Mantap sekali ini ya Sobat Tegal. Pasti setelah wahana yang ada di Pantai Alam Indah ini jadi, pengunjung akan semakin ramai dibanding sebelumnya ya. Untuk itu, pengelola juga akan mempersiapkan beberapa fasilitas pendukung protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan jumlah kunjungan akan dipantau serta dibatasi, supaya pengunjung tetap bisa menerapkan social distancing atau jaga jarak satu sama lain antar pengunjung. Untuk para pengunjung dermaga apung, disarankan untuk selalu mentaati peraturan selama berada di dermaga apung ini, termasuk selalu waspada ketika air mulai pasang atau ombak yang tiba-tiba tinggi, karena bahan dermaga apung ini sangat menyesuaikan dengan ketinggian air laut. Jadi ketika ombak tinggi atau air sedang pasang, baiknya nggak usah naik dermaga apung dulu ya. Terlebih, sekedar informasi, jika air laut sedang pasang atau ombak besar, ketinggian air di Pantai Alam Indah ini diperkirakan bisa bertambah sekitar 2,5 meter loh. Setelah rencana menambah wahana air di kawasan Pantai Alam Indah ini, pengelola menargetkan pengunjung yang datang tak hanya dari warga Kota Tegal saja, tapi dari beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
pasti akan penasaran untuk menjajal dan menikmati asiknya pantai alam indah. Dan jika rancangan proyek Song of the Sea International ini terwujud, pasti wisatawan luar negeri pun akan penasaran dan mengunjungi pantai alam indah ini. Mantapnya lagi, kawasan alun-alun Kota Tegal sudah direvitalisasi. Kota Tegal akan jadi semakin ramai. Sebagai warga Tegal harus siap untuk memanfaatkan peluang besar yang akan datang. Gak cuma jadi pengunjung saja, tapi ikut serta pula mendapatkan manfaat dari potensi wisata di Kota Tegal ini ya. Bagaimana Sobat Tegal? Sudah siap untuk menghadapi perkembangan di Kota Tegal tercinta ini? Semoga semua berjalan dengan lancar, serta warga Kota Tegal dan sekitarnya mendapatkan manfaatnya. Jika Anda punya usul atau punya beberapa saran dan kritik, bisa cantumkan melalui kolom komentar di bawah ini. Dan selalu bagikan informasi ini kepada semua orang supaya mendapatkan manfaat dari informasinya juga ya. Jangan lupa klik tombol like jika Anda suka video ini. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu dong. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.